Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Fabian dengan NIM 210101177140074 ingin mempresentasikan tentang studi kasus Value Engineering CS7 at Louisiana Avenue Interchange. Gambaran umum. Proyek ini terletak di City of St. Louis Park, Minnesota. Persimpangan dari TH7 dan Jalan Louisiana secara konsisten memiliki peringkat tinggi dalam interseksi kecelakaan beruntun tertinggi di Trunk Highway. Perbaikan sementara berupa sinyal lalu lintas dilakukan pada 2005 tampaknya telah membantu mengurangi tabrakan dari peringkat 23 pada 2005 menjadi peringkat ke-144 pada 2007. Ketika volume lalu lintas meningkat dan operasi persimpangan menjadi lebih padat, kejadian kecelakaan beruntun diperkirakan akan meningkat. Selanjutnya, pengemudi yang menjadi frustasi karena menunggu lama di lampu merah lalu lintas dapat terlibat dalam perilaku yang lebih beresiko seperti menerobos lampu kuning atau merah dan melaju cepat melalui persimpangan. Tujuan dari proyek T7 at Louisiana Avenue Interchange yang diusulkan adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk dengan mengganti persimpangan sebidang yang ada di TH7 dan Jalan Louisiana menjadi persimpangan tak sebidang. Perbaikan akan mencakup jalur pejalan kaki dan sepeda bersama dengan konfigurasi ulang jalan bagian depan untuk meningkatkan mobilitas ke jalur TH7 dan Jalan Louisiana. Proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan pejalan kaki dan sepeda di TH7 yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pembangunan dan pengoperasian stasiun LRT di masa depan di sepanjang Louisiana Avenue. Selain itu, peningkatan transportasi akan membantu mendorong perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Kebutuhan akan proyek ini didorong oleh meningkatkan keselamatan kendaraan, menjaga mobilitas atau kapasitas lalu lintas masa depan, serta meningkatkan pergerakan pejalan kaki atau sepeda. Studi Value Engineering disponsori oleh Kota St. Louis Park, Minnesota, dan difasilitasi oleh HDR Engineering Inc. dilakukan untuk perbaikan Trunk Highway or TH7 di proyek Avenue Interchange atau biasa disebut persimpangan jalan. Studi ini dilakukan selama fase perencanaan dan proyek ini memiliki jadwal konstruksi pada November 2011. Studi Value Engineering ini dilaksanakan pada 10 sampai 13 Agustus 2010. Studi Value Engineering. Misi tim Value Engineering adalah untuk memverifikasi atau meningkatkan berbagai konsep untuk TH7 di proyek persimpangan jalan Louisiana. Ketua tim VM menyiapkan cost model dari perkiraan biaya baseline yang disediakan oleh tim proyek. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan. Diperkirakan biaya perancang dan implementasi total biaya proyek untuk item dengan biaya signifikan. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim Value Engineering mengenai biaya proyek. Yang pertama, barang jalan termasuk 33% dari proyek ini. Kemudian penghapusan tanah dan kotoran yang terkontaminasi pada TH7 adalah 23% dari perkiraan. Kemudian jembatan baru di Louisiana Avenue adalah 13% dari perkiraan. Lalu tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi jalan. Tidak jelas apa yang disertakan dengan item pencemaran tanah dan pengisian tanah terkontaminasi. Berikut merupakan cost model baseline konsep dari Value Engineering ini, di mana total penghematannya adalah sebesar 19.885.215 US dollar. Studi Value Engineering yang dilakukan oleh tim Value Engineering yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis fungsi, kemudian metode diagram fast, kemudian performance attributes, kemudian performance attributes matrix, dan yang terakhir adalah value matrix. Kemudian analisis fungsi. Analisis fungsi yang dilakukan oleh tim VM menghasilkan pandangan unik tentang proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim Value Engineering secara mental menjauh dari desain asli dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Kemudian metode diagram fast. Diagram fast untuk proyek ini menunjukkan mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan membuat akses sebagai fungsi dasar dari proyek ini.
Fungsi sekunder utama meliputi pertukaran dan konstruksi panggung. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk meningkatkan biaya atau kinerja. Berikut merupakan diagram phase-nya. Kemudian ada performance attributes. Ukuran kinerja adalah bagian integral dari proses value engineering. Kinerja proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim value engineering, dan para pemangku kepentingan pada awal studi value engineering. Atribut kinerja dan persyaratan yang dikembangkan kemudian digunakan sepanjang penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan alternatif. Tim value engineering bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini dan kemudian mendefinisikan konsep dasar terhadap atribut-atribut ini. Atribut kinerja mewakili aspek-aspek dari ruang lingkup dan jadwal proyek yang mungkin memiliki berbagai nilai potensial. Performance Attribute Matrix digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja untuk proyek. Pemilik proyek, tim desain, dan pemangku kepentingan mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut ini dibandingkan secara berpasangan, mengajukan pertanyaan mana yang lebih penting bagi proyek, kode huruf misalnya A dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Setelah semua pasangan dibahas, mereka dihitung dengan setelah menormalkan skor dengan menambahkan 1 poin untuk setiap atribut dan persentase dihitung. Matriks atribut kerja ditampilkan di bawah ini. Kemudian value matrix. Ketika tim value engineering mengembangkan alternatif, kinerja masing-masing dinilai terhadap konsep desain asli. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap total proyek. Setelah data kinerja dan biaya dikembangkan oleh tim value engineering, perubahan bersih dalam nilai alternatif value engineering dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Matriks nilai yang dihasilkan menyediakan ringkasan dari perubahan ini dan memungkinkan cara bagi tim proyek untuk menilai dampak potensial dari rekomendasi value engineering pada total nilai proyek. Sementara untuk masing-masing rekomendasi value engineering disertakan dengan dokumentasi dari masing-masing rekomendasi. Bagian laporan ini mencakup dokumentasi penilaian kinerja untuk konsep-konsep yang dikembangkan selama studi value engineering. Untuk membandingkan dan membedakan potensi peningkatan nilai, rekomendasi individu dibandingkan dengan proyek dasar untuk semua atribut. Matriks ini penting untuk memahami hubungan biaya, kinerja, dan nilai baseline proyek dan proposal value engineering. Membandingkan rekomendasi mana yang berpotensi sebaik atau lebih baik daripada konsep dasar proyek dalam hal nilai keseluruhan. Berikut merupakan value matrix-nya. Studi tersebut menghasilkan ide yang kemudian dilakukan evaluasi oleh tim value engineering. Tim value engineering sebagai kelompok menghasilkan dan mengevaluasi ide-ide tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Ide-ide ini dibahas sepenuhnya dari kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya. Kemudian muncul rekomendasi value engineering. Berdasarkan informasi yang tersedia bersama dengan kendala dan keputusan pengendalian yang diberikan kepada tim value engineering pada saat penelitian, banyak ide tidak maju untuk rekomendasi atau pertimbangan desain. Ide-ide ini cacat fatal atau konsep dasar atau ide lain terbukti menjadi peningkatan nilai yang lebih tinggi setelah diskusi dan evaluasi awal dibuat. Tim value engineering menghasilkan 48 ide berbeda untuk proyek ini. Konsep-konsep ini dibandingkan dengan baseline yang dikembangkan oleh tim proyek. Konsep-konsep yang menunjukkan kinerja terbaik dikembangkan lebih lanjut oleh tim value engineering. Dari ide-ide ini, tim value engineering mengembangkan 8 rekomendasi yang menghasilkan penghematan biaya dari 3,9 juta US dollar menjadi 5,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhan dari plus 7% hingga plus 11%. Rekomendasi individu dirangkum di bawah ini. Yang pertama yaitu rekomendasi VE1A dengan perbaikan tanah atau ground improvements sebesar 2,4 juta US dollar. Dengan konsep rekomendasinya yaitu menggunakan teknologi perbaikan tanah seperti pencampuran tanah dalam, kolom batu atau jenis lainnya sebagai ganti dari menggali kotoran dari bawah TH7. Kemudian rekomendasi VE1B yaitu lightweight fill dengan biaya 2,2 juta US dollar dengan konsepnya yaitu menggunakan bahan ringan seperti EPS, geofoam, atau robekan ban dari galian kotoran dari bawah TH7.
Kemudian rekomendasi VE1C yaitu Pile Supported Fill dengan biaya 2,5 juta US dollar dengan konsep rekomendasinya yaitu menggunakan tanggul yang didukung tiang pancang alih menggali kotoran dari bawah TS7. Kemudian rekomendasi VE2 yaitu Reinforced Slope dengan biaya 1,1 juta US dollar dengan konsep rekomendasinya yaitu mengganti dinding cantilever dengan Reinforced Steepened Slopes atau RSS di mana ROW mengizinkan. Kemudian rekomendasi VE3 yaitu bendaran satu arah atau single lane roundabouts dengan biaya 0,5 juta US dollar, yaitu konsepnya adalah memuat kedua bundaran di Louisiana Avenue sebagai bundaran jalur tunggal. Jalan Louisiana yang menghubungkan bundaran harus dirancang untuk jalur tunggal di setiap arah dengan opsi untuk memperluas di masa depan bila perlu. Kemudian rekomendasi V4 yaitu menghilangkan median di Jalan Louisiana dengan biaya 0,1 juta US dollar. Konsepnya yaitu menghilangkan median yang ditinggikan di Jalan Louisiana untuk memberikan jalan lebih dari karakter perkotaan dan berpotensi memberikan beberapa ukuran lalu lintas yang menenangkan dan permukaan yang kurang tahan air. Kemudian rekomendasi VE5A yaitu Tight Urban Diamond Interchange dengan biaya 1,5 juta US dollar, di mana konsep rekomendasinya adalah menggunakan rencana dan profil yang sama dengan ide dasar untuk TS7 dan Jalan Louisiana, membangun persimpangan berlian perkotaan ketat. Kemudian rekomendasi VE5B yaitu Single Point Roundabout Interchange sebesar 0,3 juta US dollar, di mana konsepnya yaitu dengan menggunakan rencana dan profil yang sama dengan ide dasar, membangun Single Roundabout Interchange atau SPRI untuk mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari TS7 dan Jalan Louisiana. Kemudian rangkuman rekomendasi. Karena rekomendasi yang bersaing tersedia 3 strategi atau skenario implementasi yang berbeda. Rekomendasi 1A, 1B, dan 1C semuanya menawarkan berbagai cara untuk membangun tanggul. Rekomendasi 5A dan 5B keduanya merupakan jenis simpang susun yang berbeda dari konsep dasar. Skenario A. Skenario A mencakup rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Keempat rekomendasi ini semuanya meningkatkan konsep dasar. Secara kolektif, mereka memiliki penghematan biaya lebih besar, biaya bersih sebesar 4,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhan sebanyak 8%. Kemudian rekomendasi B, di mana merekomendasikan tukar Urban Diamond Interchange dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 memiliki penghematan biaya bersih sebesar 5,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 7%. Kemudian skenario C. Skenario C merekomendasikan pertukaran bundaran titik tunggal dari rekomendasi 5B. Rekomendasi ini dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 memiliki penghematan biaya bersih 3,9 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhan plus 11%. Berikut merupakan ringkasan dari rekomendasi value engineering. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.